Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang raising boiler pressure, yaitu menaikkan tekanan boiler. Nah, perhatian pada judul ini yaitu laju pemanasan jangan melebihi 65,56 C per HR boiler ROG per jam, dan dengan catatan lanjutkan pemanasan boiler pada kecepatan maksimum atau kurang sampai mencapai kurang 40 sampai 45 bar. Nah, perhatiannya yaitu the BFP will trip if the drum level increases to plus 25 cm. Perhatian, BFP akan trip jika level drum meningkat hingga 25 cm. Nah, di sini dengan langkah pertama yaitu kita pilih ke opsi warna merah dengan judul SHNRH Spice Burner, yaitu nozzle throttle control output to 0%. This will lower the flame to help raise boiler pressure and minimize high steam temperature exhaustion. Di sini kita sesuaikan output pengontrol kemiringan nozzle ke 0%. Ini akan menurunkan nyala api untuk membantu menaikkan tekanan boiler dan meminimalkan eksekusi suhu uap yang tinggi. Kemudian, dengan sekarang lanjut langkah kedua yaitu kita pilih pada opsi berwarna biru dengan catatan saat level drum mulai naik karena peningkatan air boiler, buka continuous blow down valve hingga 50%. Jadi saat level drum naik itu kita membuka continuous blow down valve hingga 50%. Nah, kemudian langkah selanjutnya yaitu kita pilih ke opsi warna biru dengan boiler sirkulasi water pump. Nah, saat level drum terus meningkat, buka mass blow down valve seperlunya untuk mencegah boiler meluap pada level drum tinggi lebih kurang 25 cm. Nah, yang ke langkah keempat yaitu ketika mass blow down valve tertutup sepenuhnya, aliran air umpas harus dipulihkan untuk mempertahankan level drum normal. Restart satu pompa umpan boiler jika belum berjalan. Oke, di sini masuk opsi bagian A. Yaitu opsi bagian A, kita masuk ke pilihan warna main menu warna biru dengan FV Master. Atur dan pastikan output pengontrol startup FV control valve adalah 0% dalam manual. Jadi di sini kita atur startup FV control valve 0% itu dalam keadaan manual. Dan opsi B yaitu kita ke main menu yang berwarna biru dengan opsi on the BFP to be started. Buka atau pastikan buka katup reset BFP bukan di auto. Jadi kita di sini pastikan katup reset kita buka dan bukan di auto. Yang ke langkah C yaitu tutup atau pastikan tertutup katup pelepasan BFP. Nah, langkah selanjutnya tempatkan atau pastikan BFP output pengontrol kopling HYD adalah 0,0% di manual. Dan langkah selanjutnya yaitu start salah satu BFP yang diinginkan. Jadi di sini kita start salah satu BFP. Jadi jangan semuanya kita start, itu kita pilih salah satu di antara beberapa BFP. Dan kemudian langkah opsi F-nya yaitu buka BFP di valve. Dan langkah G-nya yaitu atur BFP output pengontrol height coupling hingga 40%. Jadi di sini kita atur output pengontrol height couplingnya menjadi 40%. Nah, langkah di sini kita masuk ke langkah kelima, yaitu kita ke main menu dulu, kemudian pilih opsi warna biru dengan FV Master dengan catatan sesuaikan output pengontrol startup FV control valve untuk menaikkan level drum ke normal. Jadi kita di sini menyesuaikan output pengontrol startup FV valve itu agar level drum
itu menjadi normal ke 0 cm. Nah, langkah keenam yaitu atur dan pastikan set point pengontrol startup FV control adalah 0 cm. Di sini kita atur set point pengontrol startup FV control itu adalah 0 cm. Dan yang ketujuh yaitu tempat mengontrol startup FV control di auto. Jadi kita di sini akan mengautokan tempat mengontrol startup FV control valve itu pada keadaan auto. Jadi kita buat ke auto. Dan langkah terakhir yaitu continue to adjust full flow to raise boiler pressure 82,8 bar and hold pressure at the point do not exceed 65 C per HR heat of rate, yaitu atur aliran bahan bakar untuk menaikkan tekanan boiler ke 82,8 bar dan tekanan tahan pada titik itu jangan melebihi laju pemanasan 65,6 C per jam. Oke, sekian pembahasan tentang rising boiler pressure. Terima kasih. Oke, di sini saya akan melanjutkan tentang materi dari turbin cold atau warm start, yaitu turbin dingin atau mulai pemanasan. Jadi kita langsung aja mulai ke step pertama dengan membuka main menu berwarna purple, yaitu atur semua kipas cooling tower pada kecepatan rendah. Jadi semua kipas yang ada di cooling tower itu kita atur pada kecepatan rendah. Dan kemudian langkah kedua yaitu kita masuk ke opsi warna hijau dengan nama generator seal oil system. Nah, di sini kita mulai AC atau SO BKUP pump. Hal ini diperlukan agar turbin dapat mengunci dengan benar. Dan lanjut ke langkah ketiga yaitu kita masuk ke main menu dengan warna hijau, yaitu turbin EHC valve panel, yaitu pilih tombol mengunci dan tahan sampai tombol berubah dari merah menjadi abu-abu. Dengan catatan ini membutuhkan sekitar 1-5 menit. Jadi di sini kita pilih tombol tahan tombol itu yang berwarna merah menjadi abu-abu. Oke. Dan langkah selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Rekan, nama saya Iqbal Davidinallah akan melanjutkan step selanjutnya dari materi tentang turbin cold atau warm start. Step yang keempat yaitu hentikan AC SO backup pump yang berfungsi untuk menghindari gangguan yang mengganggu operasi turbin. Contoh gangguannya yaitu pengaruh suhu, overload system, dan kontrol kualitas udara. Step selanjutnya 4A yaitu pastikan ACSO backup pump menunjukkan stop. Step berikutnya tempatkan ACSO backup pump di auto. Fungsi kita tempatkan di auto yaitu agar tidak terjadi kerusakan pompa dan pompa akan menyala secara otomatis bila terjadi gangguan. Step kelima, pastikan semua kontrol level normal dan pemanas darurat low pressure di auto. Step selanjutnya, pastikan kontrol level normal dan darurat pemanas high pressure dalam auto yang berfungsi untuk mengontrol tingkat pemanasan secara otomatis. Step yang ketujuh, pastikan semua katup pembuangan ekstrak terbuka. Step yang ke-8, buka pemanas low pressure 2, 3, 4, daerator 12, STG dan DA, dan glycol heater extra move yang berfungsi untuk mencegah kerusakan akibat korosi atau pembekuan. Step yang ke-9, tutup high pressure heater 6 dan 7 extra move. Pemanas ini tidak memiliki aliran air umpan yang melaluinya saat ini, sehingga kita harus menutupnya. Step yang ke-10, pilih valve post limit disk sampai berubah menjadi merah. Setelah berubah menjadi merah, kita masukkan nilai valve postnya maksimal 120. Dan jangan lupa kita pastikan angka yang sudah kita tentukan masuk ke display demand-nya.
Step yang ke-11, pilih akselerator RPM per menit hingga berubah menjadi merah. Setelah berubah menjadi merah, step selanjutnya itu pastikan tingkat akselerasi yang sesuai 120, 180 atau 360 rpm per menit selama start dingin atau saat suhu turbin tahap pertama, ruang impuls atau suhu low pressure blending kurang dari 121 derajat Celcius. Kecepatan putaran akan selalu 120 rpm per menit. Step selanjutnya, pilih tombol enter di sudut kanan bawah keypad untuk menentukan tingkat akselerasi dan mengaktifkan sirkuit akselerometer, dan pastikan nilai yang kita masukkan tadi sudah tertera di display. Step yang ke-14, pilih tombol REV sampai berubah menjadi merah. Setelah berubah menjadi merah, masukkan angka pada kecepatan awal yaitu 2250 rpm. Tekan tombol enter untuk menyimpan nilai titik tahan kecepatan awal, dan jangan lupa pastikan nilai yang kita masukkan sudah menunjukkan 022050. Step yang ke-17, pilih tombol go dan turbin akan berputar pada kecepatan 2250 rpm. Step berikutnya, pantau posisi katup throttle dan governor valve dan pastikan PV berjalan hingga 100%, sementara TV untuk mengontrol kecepatan turbin. Setelah itu hentikan dan pastikan motor turning gear berhenti. Step yang ke-20, pindahkan dan pastikan motor turning gear di auto, yang berfungsi untuk membantu memastikan proses startup yang aman dan efisien. Step yang ke-21, ketika kecepatan turbin lebih besar dari 800 rpm, stop dan pastikan pompa mengangkat bantalan turbin berhenti. Step berikutnya, pindahkan pompa pengangkat bantalan turbin menjadi auto dan pantau getaran dan suhu bantalan. Jika semuanya normal, cabut thermo probe. Step yang terakhir, jika start turbin dingin saat kecepatan turbin 2250 rpm dan IP suhu logam cincin pisau lebih besar dari 260 derajat Celcius, mulai hitung mundur waktu penahanan seperti yang dipersyaratkan oleh instruktur mulai dan memuat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zafitria Susandi dengan NIM 46. Saya akan melanjutkan dari presentasi sebelumnya dari Rivaldi tentang di turbin core. Oke, saya akan melanjutkan tuh. Buka turbin EHC hard panel berwarna hijau, pilih tombol RAF hingga berubah menjadi merah. Oke, terus sudah berubah menjadi merah, kita pada keypad angka tekan 3450 dan enter. Jika sudah terubah 3450, baru kita pastikan jendela preferensi demand-nya menunjukkan 03450. Oke, kita tahap selanjutnya. Setelah 3450, kita pilih tombol go dan turbin akan melaju ke 3450 rpm. Yang ke-29 itu kita ke main menu lagi. Buka turbin spray instrumen berwarna hijau, pantau getaran dan suhu bantalannya. Oke, terus kita ke main menu lagi, buka turbin EHC hard panel yang berwarna hijau. Ini berwarna hijau. Setelah itu kita ketika waktu penahanan 3450 rpm selesai, menggunakan turbin EHC hard panel hijau, menggunakan grafik, kita pilih transfer GV atau governor valve, tombol untuk mentransfer kontrol turbin ke katup pengatur. Semua GVS dan TVS atau throttle valves akan bergerak secara bersamaan, yaitu pastikan posisi GV menurun dari 100%. Ini akan menempatkan katup pengaturan dalam
mengontrol kecepatan turbin. Itu pastikan posisi TV meningkat menuju 100%. Ini membawa TV ke posisi terbuka terpenuh. Oke. Setelah udah penuh ke 100%, kita pastikan lagi kecepatan turbin dipertahankan di dekat reference demand. Beberapa transient kecepatan kecil diharapkan selama transfer ini. Oke. Saya akan melanjutkan lagi ke judul baru, yaitu sinkronis generator to grid, yaitu sinkronasi generator ke grid. Oke, kita kembali lagi ke main menu, pilih main menu, kita pilih turbin HAC hard panel berwarna hijau. Kita pilih tombol RAF sampai berubah menjadi berwarna merah lagi. Oke, yang ini. Terus sudah telah warna merah, kita lihat pada keypad angka select ke 3600 dan enter. Setelah udah select ke 3600, kita pastikan jendela reference demand-nya menunjukkan 0 3600. Oke. Baru kita ke ini lagi, pilih ke tombol go. Turbin akan berputar ke 3600 rpm. Setelah itu pastikan kecepatan turbin 3600 rpm. Oke, kita ke main menu lagi, ke generator excitation atau sistem yang berwarna minyak atau olive. Periksa penyetel basis kontrol eksitasi dan penyetel tegangan kontrol eksitasi pada minimum dengan memilih tombol DEC selama sekitar 60 detik. Oke. Di sini saya menjelaskan posisinya tidak bisa diklik atau sama di push button di DEC ini. Oke, saya tetap lanjutkan lagi walaupun dia nggak bisa ditekan. Kita tutup Xsaver file breaker-nya. Udah. Terus kita udah pastikan tegangan generator meningkat menjadi sekitar 15.900. Nah, di sini posisi permasalahannya kita pada yang ke step kelima. Kenapa dia nggak bisa berubah, yaitu karena saya kurang tahu juga kenapa posisinya tombol DEC nggak bisa ditekan. Mungkin entah pada problem. Oke, kita di sini saya akan lanjutkan dipercepatin lagi ke select ins pada installation control base adjuster hingga referensi tegangan masuk ke pembangkit. Cocok dengan referensi tegangan yang berjalan pada sistem. Tombol INC untuk terus menaikkan voltase pada sekitar 112 volt. Tingkat referensi perubahan akan menambat dan memungkinkan untuk pencocokan yang lebih tepat. Situ juga nggak bisa, saya tetap lanjutkan lagi. Pastikan tegangan terminal generator kira-kira 24.000 volt. Oke, saya lanjutin lagi. Sesuaikan extraction control voltage adjuster sampai transfer voltage meter berada pada atau mendekati 0 atau skala tengah. Oke, di sini kayak pilih tombol tekan regulator control saklar otomatis. Saat ditekan tombol akan berubah dari abu-abu menjadi berwarna kuning. Ini menempatkan pengatur tegangan AC di auto. Oke, setelah di auto kita masuk lagi ke main menu, pilih ke generator sense panel warna hijau zaitun. Pilih tombol on untuk lingkup sinkronisasi untuk unit 17 breaker 345/21. Oke, setelah itu kita pastikan bahwa indikator merubah menjadi on dan sinkroskop mulai berputar. Oke, setelah berputar, jika perlu sesuaikan kecepatan turbin menggunakan tombol dan RAF selector dan keypad untuk sinkronisasi putaran secara perlahan ke arah cepat searah jarum jam. Di sini sedikit ada caution atau perhatikan. Kontrol turbin akan secara otomatis membuat generator ke beban minimum sekitar 25 MW. Pantau perubahan ini untuk memastikan generator tidak atau motor trip dengan daya mundur. Setelah pemutus generator pertama ditutup dan beban unit meningkat, pemutus kedua dapat ditutup atas kebijakan operator. Oke, kita ke tahap ke-13, yaitu kita ke main menu, pilih ke generator sense panel yang berwarna oil atau olive, berwarna minyak. Di sini kita pastikan kira-kira tempat 4 derajat sebelum titik mati atau pilih tekan tombol gain breaker close-nya. Oke, kita matikan ya. Terus kita ubah lagi. Pastikan bahwa tombol tutup gain breaker berubah menjadi merah. Oke.
Lalu pastikan bahwa simbol pemutus generator menunjukkan tertutup. Sudah, pastikan bahwa generator megawatt meninggalkan menjadi sekitar 25 megawatt atau di bagian bawah layar. Di sini kita pastikan dengan unit online dan membawa beban minimum, pilih tombol tekan tutup dan gain breaker 345-22. Oke, di situ kita pastikan bahwa tombol tutup gain breaker menjadi kami dari kelompok 4 menutup presentasi ini.